Dan tanpa basa-basi, Serda Ucok pun memberondong 3 orang tersebut menggunakan senjata AK-47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, balik lagi dengan channel Asmi Karel. Untuk kali ini aku akan menceritakan kisah seorang mantan anggota Kopassus, yaitu Serda Ucok, yang menghabisi 4 preman di dalam lapas Cepongan, Yogyakarta pada tahun 2013 lalu. Serda Ucok ini melakukan tindakan brutal tersebut karena ingin membalas dendam rekannya, yaitu Serka Heru Santoso, yang tewas lebih dulu dikeroyok oleh segerombolan preman jalanan. Bagaimanakah nasib Serda Ucok setelah melakukan tindakan brutalnya ini, dan seperti apa kronologi kejadian sebenarnya? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. 19 Maret 2013, pukul setengah 3 dini hari, segerombolan preman masuk ke kafe Hugos di Jalan Laksa, Sleman, Adi Sucipto, Yogyakarta. Preman itu bernama Diki, Dedi, serta 7 orang temannya. Mereka ini memang sering datang ke kafe Hugos, bahkan dalam seminggu itu bisa sampai beberapa kali. Jadi kafe Hugos ini sudah kayak tempat tongkrongannya mereka. Namun menurut pengakuan dari salah satu penjaga kafe, mereka ini sering membuat onar, bahkan juga sering tidak membayar. Ya biasalah tingkah-tingkah para preman. Nah pada saat hari itu ternyata di dalam kafe Hugos ada Serka Heru Santoso dan temannya yang bernama Alen. Mereka berdua ini adalah anggota Kopassus. Kejadian ini berawal dari senggolan antara Serka Heru dan Diki di ujung meja bar. Karena memang gerombolan preman ini suka membuat onar, kejadian sepele pun akhirnya mereka permasalahkan. Bahkan senggolan nih antara si Diki dan Serka Heru. Nah si Diki ini itu ngerasa nggak terima lur. Jadi saat itu dia mengajak Dedi dan teman-teman lainnya untuk mendatangi Serka Heru dan juga Alen. Lalu menanyakan asal daerah mereka. Kalian orang mana? Dan siapa kamu ini sebenarnya? Serka Heru pun menjawab dengan lantang. Saya dari Kopassus. Mendengar mereka dari Kopassus, Diki CS ini malah seakan mengolok-ngolok. Mungkin karena sadar mereka menang jumlah jadi mereka berani. Oh kalian dari Kopassus. Terus ngapain di sini? Kalau mau perang, ayo perang sekalian. Lalu setelah itu mereka pun terlibat cekcok panas, hingga akhirnya terjadilah perkelahian. Suasana yang kacau pun membuat orang-orang yang ada di situ mencoba untuk melerai mereka. Namun ternyata gerombolan preman ini masih merasa tidak terima, hingga kembali menghampiri Serka Heru. Kali ini Diki dan Dedi masing-masing membawa sebotol miras kosong. Lalu dengan brutal, mereka menghantamkan botol tersebut ke kepala Serka Heru. Serka Heru yang terkejut sempat limbung akibat hantaman tersebut. Nah, di saat itulah Dedi yang selalu membawa sebilah badik atau pisau kecil di pinggangnya segera menusukkannya ke dada sebelah kiri Serka Heru. Lalu saat Serka Heru sudah tidak berdaya, segerombolan preman ini mengeroyoknya dengan brutal. Bahkan sampai diinjak-injak lalu dilempari dengan gelas dan botol. Hingga akhirnya Serka Heru ditarik oleh temannya dan dimasukkan ke dalam taksi untuk dibawa ke rumah sakit Bethesda. Namun karena luka yang parah di bagian kepala dan dadanya, akhirnya Serka Heru meninggal dunia. Sementara itu si Dedi dengan bangganya saat tahu Serka Heru terluka parah dan kemungkinan tidak dapat tertolong, dia berteriak-teriak, aku telah membunuh orang, aku telah membunuh orang. Jadi kayak merasa bangga gitu lur. Tapi kemudian tak perlu butuh waktu yang lama, barang bukti dan saksi mata sudah jelas untuk polisi meringkus Dedi CS ini. Cuman polisi hanya meringkus 4 orang saja, yaitu Diki, Dedi, Juan, serta Adi. Walaupun menurut penjaga kafe yang mengeroyok Serka Heru itu bukan hanya 4 orang lur, tapi lebih dari 7 orang. Namun bagi polisi yang penting udah menangkap otak dari pembunuhan itu, yaitu Diki dan Dedi. Setelah disidang, mereka berempat pun dimasukkan ke dalam sel tahanan A5 di lapas Cepongan. Di dalam sel itu sudah ada 30 napi lain. Kemudian Diki dan Dedi CS ini dengan bangga dan sombongnya bercerita kepada napi-napi yang di situ kalau mereka masuk tahanan gara-gara telah membunuh anggota Kopassus, tanpa mereka sadari kalau nyawa mereka berempat sedang dalam ancaman anggota Kopassus yang lain. Kopassus loh, anggota satuan khusus, gila. Kok berani-beraninya mereka ya. Sementara itu di tempat pelatihan Gondosuli di Gunung Lawu, Komandan Grup 2 Kandang Menjangan, Kertasuro meminta kepada prajurit untuk menahan diri berkaitan dengan tewasnya rekan mereka, Serka Heru Santoso akibat ditikam para preman. Tapi tentunya tidak semudah itu. Jiwa korsa setiap kawan para prajurit seolah bergejolak mendengar berita itu. Tak terkecuali Serda Ucok Tigor Simbolon yang merasa tidak terima dengan apa yang sudah dialami rekannya. Namun dia berusaha bersabar dengan sambil mencari tahu informasi tentang para pelakunya. Dan dengan cepat diperolehlah informasi kalau ternyata gerombolan Diki dan Dedi CS ini juga merupakan penyerang anggota Kopassus lainnya, yaitu Serka Sriono yang merupakan anggota Kodim 0734 Yogyakarta. Sertu Sriono ini sempat dibuat koma oleh para preman itu setelah dibacok. Dan kebetulan ternyata Sertu Sriono ini merupakan sahabat dekat Serda Ucok, yang bahkan menurutnya dia pernah berhutang nyawa dengan Sertus Riono karena sudah menyelamatkannya saat konflik di Aceh. Jadi Sertus Riono ini pernah menyelamatkan Serda Ucok saat operasi militer di Aceh.
Mendengar berita itu, Serda Ucok pun semakin geram kan. Pokoknya bawaannya emosi dan greget banget lah dengan gerombolan Diki CS ini. Serda Ucok juga mendapatkan informasi kalau Diki Ambon atau nama lengkapnya yaitu Hendrik Benyamin Angel Saitabi ternyata memang merupakan seorang pembunuh dan juga pemerkosa. Pada tahun 2002 dia membunuh seorang mahasiswa dan pada tahun 2007 melakukan pemerkosaan. Dan kemungkinan masih banyak lagi kejahatan yang dia lakukan tapi belum terbongkar. Yang intinya si Diki Ambon ini memang seorang bajingan lur. Sementara itu di antara para pelaku lainnya yaitu Juan atau nama lengkapnya Yohanes Juan Mambait ternyata adalah mantan anggota kepolisian. Dia dipecat dari satuan kepolisian karena tersandung kasus narkoboy. Dan sebenarnya juga pada saat itu Juan ini sedang menjalani masa bebas bersyarat. Kejahatan mereka yang sudah memakan 2 anggota Kopassus seolah menunjukkan kalau preman-preman itu sangat berkuasa dan suka melakukan kejahatan seenaknya sendiri. Dengan emosi yang meletup-letup, Serda Ucok bersama Serda Sugeng Sumaryanto dan juga Koptu Kodik mengajak anggota lainnya untuk melakukan pembalasan. Dan terkumpullah total 12 prajurit Kopassus yang siap untuk melakukan operasi pembalasan. Bahkan setelah menyusun rencana, pada Sabtu 23 April 2013, mereka pun segera meluncur menuju lapas Cebongan. Sebelumnya beberapa pucuk senjata sudah mereka siapkan di belakang mobil, yaitu 3 senjata AK-47, 2 pucuk replika AK-47, 1 buah pistol, dan tak lupa beberapa peledak yang berupa granat. Sementara itu prajurit ini menggunakan penutup wajah dan rompi yang lengkap. Pokoknya siap tempur lah. Bahkan pada jam 12 malam mereka pun sampai di depan pintu gerbang lapas Cebongan. Saat itu Serda Ucok CS ini mengaku sebagai aparat dari Polda. Dan tanpa basa-basi, mereka ini langsung menanyakan di mana letak sel tahanan preman Diki CS. Petugas sipir yang berjaga saat itu sempat curiga dan tidak mau membuka pintu gerbang lapas. Tapi karena takut ditodong senjata, dan bahkan diancam kalau tempat itu akan diledakkan jika tidak mau membuka pintu gerbang, akhirnya dengan terpaksa petugas sipir membukakan pintu gerbang. Ya karena takut kan, mau gimana lagi. Lalu dengan cepat pasukan ini pun masuk dan berhasil menguasai keadaan. Maklum saja, mereka semua ini memang sudah terlatih. Dan akhirnya tak butuh waktu yang lama, mereka sudah berhasil mendapatkan informasi letak tahanan preman Diki CS ini. Mereka juga sudah berhasil mengambil paksa kunci setiap sel di Cebongan. Dan saat itu Serda Ucok yang memimpin 3 orang lainnya langsung segera menuju ke ruang tahanan blok A5. Di dalam blok A5 sendiri itu terdapat 35 napi lainnya. Bahkan saat sampai di pintu ruang tahanan, Serda Sugeng dan Koptu Kodik berjaga. Sementara itu Serda Ucok masuk ke dalam ruang tahanan dengan membawa AK-47. Lalu dengan lantang Serda Ucok pun berteriak, "Yang bukan kelompok Diki, minggir!" Mendengar teriakan pada seorang Serda Ucok dengan senjatanya yang sudah dikokang, 31 napi lainnya pun ketakutan lalu menyingkir memisahkan diri. Hingga tersisa ada 3 orang di bagian kanan yang terlihat ketakutan sambil angkat tangan. Mereka adalah Diki, Juan, dan Dedi. Dan tanpa basa-basi, Serda Ucok pun memberondong 3 orang tersebut menggunakan senjata AK-47. 3 orang tersebut pun akhirnya tumbang dan tidak berdaya dieksekusi oleh Serda Ucok. Saat itu senjata Serda Ucok sempat macet, lalu dia sempat keluar untuk menukarnya dengan senjata Serda Sugeng. Kemudian Serda Ucok kembali masuk untuk mencari 1 orang lainnya. Mana pelaku yang satunya lagi? Puluhan napi pun segera menyingkir, menyisakan seorang napi yang bernama Ade atau Adi lah. Saat itu Adi sedang berdiri di dekat kamar mandi dengan tubuh yang gemetar karena takut. Dan tanpa ampun, Serda Ucok saat itu juga langsung mengeksekusi Adi. Adi pun roboh bersimbah darah. Akhirnya keempat preman target para prajurit ini pun sudah dieksekusi semua. Setelah itu para prajurit ini segera mengambil beberapa rekaman CCTV yang ada di lapas. Dan asal kalian tahu, aksi mereka ini dari awal masuk lapas sampai mengeksekusi lalu mengambil CCTV itu dilakukan berapa lama? Mereka ini melakukan aksi tersebut hanya dalam waktu 10-15 menit saja. Benar-benar waktu yang sangat singkat. Ya memang mereka ini sudah terlatih dan sudah sangat profesional. Singkat cerita, kasus penyerangan lapas Cebongan menjadi heboh di mana-mana. Publik dibikin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Siapa para pelaku yang nekat masuk ke lapas untuk melakukan pembunuhan? Pihak kepolisian pun terus mendalami kasus ini sampai seminggu setelah kejadian. Hingga sampai minggu kedua, akhirnya pihak TNI yang membantu investigasi mengkonfirmasi kalau penyerang adalah anggota Kopassus. Lalu setelah didapat identitas para penyerangnya, Serda Ucok CS pun ditangkap oleh polisi militer dan diadili di Pengadilan Militer Bantul, Yogyakarta. Dari hasil sidang itu pun memberikan vonis 11 tahun penjara kepada Serda Ucok. Untuk Serda Sugeng divonis 8 tahun penjara dan untuk Koptu Kodik 6 tahun penjara. Mereka bertiga juga dicopot dari satuan Kopassus.
Meski sempat menyatakan banding, akhirnya Serdar Ucok pun mengaku siap untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang sudah dia lakukan. Tapi vonis kepada Serdar Ucok CS ini pun sempat menjadi pro kontra di mata publik lur. Ada yang menyatakan kalau vonis kepada mereka sudah tepat karena mereka ini telah melakukan pelanggaran hukum berat, yaitu melakukan pembunuhan berencana. Tapi di lain sisi, banyak juga yang malah menyayangkan vonis tersebut. Mereka beranggapan Serdar Ucok CS ini melakukannya karena demi rasa setia kawan. Tindakannya ini dinilai sebagai tindakan heroik. Apalagi korban yang dieksekusi merupakan gerombolan preman yang memang suka bikin onar. Bahkan Serdar Ucok ini seolah menjadi banyak penggemar dan pendukungnya lur. Tapi menurut saya sih ya, karena negara ini negara hukum, biarkanlah hukum yang berbicara. Tindakan main hakim sendiri tidaklah dibenarkan di negara hukum. Dan Serdar Ucok pun sekarang sudah bebas lur. Cuman untuk kapannya saya lupa ya, untuk tahun bebasnya itu. Yang jelas dia itu sekarang sudah masuk ke anggota Kopassus kembali dan ditugaskan sebagai intelijen di dalam Kopassus. Oke lur, seperti itulah cerita penyerangan lapas Cebongan oleh sekelompok para prajurit Kopassus. Semoga cerita ini bermanfaat. Ketemu lagi di video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.